Baik, selamat pagi teman-teman. Nah, kita bertemu lagi ya setelah libur sekian lama. Semoga masih semangat gitu ya, semakin bersemangat untuk mengikuti perkuliahan untuk materi mulai dengan minggu ini ya kita akan mempelajari mengenai PBB pertambangan ya. Ini adalah materi untuk pertemuan ke-12 untuk PBB sektor pertambangan, subsektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Jadi nanti namanya tambang ya. Kalau di PBB sektor ke-5L itu tambangnya ada 3 nanti ya. Ada tambang minyak bumi ya dan gas bumi, atau kita kenal ya familiar namanya tambang migas. Kemudian nanti yang kedua, teman-teman akan mempelajari mengenai tambang untuk usaha panas bumi. Ya, usaha panas bumi atau nanti kita akan sering menyebutnya dengan nama pabum. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada tambang untuk pertambangan mineral ya, mineral atau batu bara. Nah, ini nanti populer dengan nama tambang minerba ya. Jadi ada minerba, ada pabum dan ada migas. Nah, kita akan mempelajarinya masing-masing dalam satu pertemuan. Untuk yang pertama, kita mempelajari dulu mengenai tambang migas. Nah, tambang ini ya, sektor pertambangan ini sedikit berbeda karakteristiknya dengan dua sektor yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah belajar mengenai perkebunan dan perhutanan. Ya. Di perkebunan itu karakteristiknya ada satu, permukaan ditanami tanaman. Untuk menghitung nilai tanamannya nanti teman-teman menggunakan biaya investasi tanaman atau BIT ya. Nah, untuk perhutanan teman-teman juga mirip ya, mirip dengan perkebunan. Jadi ada satu permukaan tanah, kemudian di atasnya ada tanaman. Tapi munculnya tanaman ini berbeda gitu ya. Ada yang karena ditanam, ada juga yang tertanam. Ditanam ini maksudnya adalah ditanam secara sengaja oleh pengusaha hutan, sedangkan tertanam ini adalah sudah ditumbuhkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan alam di sekitarnya. Nah, karena cara pembentukan hutannya berbeda, maka nanti ketika teman-teman menghitung NJOP untuk hutannya juga berbeda. Ya, teman-teman kalau ada sebagian yang lupa, teman-teman bisa lihat lagi materi yang sebelumnya. Nah, di pertemuan yang sekarang dan dua pertemuan yang akan datang kita belajar mengenai tambang. Nah, karakteristik tambang ini agak berbeda gitu ya dengan kebun dan hutan. Di sini tidak ditemui adanya tanaman gitu ya, dan juga tidak ada lagi istilah biaya investasi tanaman. Apa yang membedakan dan seperti apa nanti menghitung PBB untuk sektor pertambangan, subsektor pertambangan migas ini? Nah, kita akan mempelajarinya lebih lanjut dalam materi pertemuan ke-12. Ya. Sebagaimana sebelumnya, dalam setiap pembelajaran, setiap pertemuan, setiap minggu kita harus mempunyai capaian pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kali ini, indikator capaian pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa mampu mempraktikkan penetapan NJOP PBB sektor pertambangan migas, dan yang kedua, mahasiswa mampu mempraktikkan penghitungan PBB sektor pertambangan migas. Ya, jadi teman-teman bisa tahu bagaimana menghitung NJOP-nya, menentukan NJOP-nya, dan teman-teman juga bisa tahu bagaimana cara menghitung PBB. Oke, seperti kebun dan hutan, ini adalah hal-hal yang teman-teman wajib tahu. Karena objek PBB itu ada dua, ya. Dari pertemuan pertama kita bertemu, ya, secara virtual ini kita udah ngomongin namanya objek PBB itu adalah bumi dan bangunan, sesuai namanya ya. Pajak bumi dan bangunan, maka objeknya adalah bumi dan bangunan. Nah, nanti dasar pengenaan PBB itu adalah NJOP. Kan ya, NJOP itu adalah NJOP bumi ya ditambah dengan NJOP bangunan. Nah, NJOP bumi itu apa? NJOP bumi adalah luas bumi yang dikenakan PBB tentu saja dikalikan dengan NJOP bumi per meter persegi. Sedangkan NJOP bangunan adalah luas bangunan yang dikenakan PBB dikalikan dengan NJOP bangunan per meter persegi. Karena untuk menghitung NJOP-nya adalah seperti ini, ya, maka teman-teman mutlak dan wajib tahu itu adalah luasan bumi di sini, ya,
Kemudian NJOP bumi per meter persegi atau nilai bumi ada di sini ya. Ini adalah NJOP bumi per meter persegi. Kemudian untuk bangunan ya, karena bangunan juga merupakan objek PBB, teman-teman juga harus tahu luas bangunan yang dikenakan dan juga nilai bangunan di sini adalah NJOP bangunan. Jadi seluruh fase pembelajaran kita ini tujuannya adalah bagaimana caranya agar teman-teman itu bisa menentukan luasan bumi yang tepat, luasan bangunan yang tepat, NJOP bumi yang tepat, dan NJOP bangunan yang tepat. Ya, untuk semua sektor, 4 komponen ini adalah hal yang teman-teman wajib tahu. Oke, nah sebelum kita ngomongin masalah NJOP ya, kita harus punya gambaran dulu sebenarnya apa itu tambang migas ya. Teman-teman pasti udah terlintas gitu ya di pikirannya apa itu sebenarnya tambang migas. Nah, ini definisi dari pertambangan. Pertambangan adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Ini definisi menurut KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring. Jadi kalau dulu teman-teman ingat KBBI yang tebel banget itu ya, sekarang ada versi daring, gampang banget kita tinggal ketik apa itu yang dimaksud dengan pertambangan, dia langsung mengeluarkan definisi berdasarkan KBBI ya, urusan atau pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Apa itu tambang? Tambang adalah lombong, saya nggak tahu ini bahasa mana ya, ini dari KBBI juga, lombong, cebakan, parit atau lubang di dalam tanah tempat menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi berupa minyak bumi dan gas bumi. Ini untuk tambang migas ya, tambang migas, minyak bumi dan gas bumi. Jadi ada ya bagian dari bumi ya yang dilubangi ya di sini ya. Bisa parit, kalau parit panjang misalnya, kalau lubang itu ke dalam gitu ya. Yang dia digali dan diambil hasilnya dari dalam ya, nanti dikeluarkan, ini adalah minyak bumi dan gas bumi. Nah, ini gambarnya jelek sekali. Anda sudah tahu lah ya prestasi saya untuk menggambar seperti apa ya. Minyak bumi dan gas bumi. Jadi ada suatu kandungan di dalam bumi di sini ya, yang itu dikeluarkan dari dalam tubuh bumi, dikeluarkan ke permukaan bumi, dan yang dikeluarkan ini adalah migas. Nah, itu tambang migas. Gitu ya. Jadi nanti di sini kalau kemarin teman-teman di kebun dan hutan yang kita omongkan adalah hanya permukaan ya. Kalau kita ke gambar ini hanya yang ada di atas ini. Nah, ketika kita nanti ngomongin mengenai tambang, karena ini mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam bumi, maka kita akan mulai mengenal sesuatu yang ada di sini ya. Di bagian sini nih, dalam bumi ya, yang namanya adalah tubuh bumi ya. Anda ingat dulu ya waktu belajar objek, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawah permukaan. Permukaan bumi itu bisa berupa daratan, bisa juga berupa perairan. Maka nanti ya untuk tambang kita akan ngomongin permukaan bumi yang bentuknya daratan dan perairan, dan juga tubuh bumi. Tentu saja tidak boleh lupa karena objeknya adalah bumi dan bangunan, juga ada bangunan. Oke, nah ini ilustrasinya. Ini ngomong ada darat, ada bumi ya. Bumi itu bisa berupa daratan, bisa juga berupa perairan. Jadi tambang migas ini nanti ada yang tempatnya di daratan yang kayak gini ini di atas tanah ya, tanah biasa. Nanti ada bangunan ya, sumur-sumur. Nah, sumur ini macam-macam, ada sumur yang sudah modern, ini yang seperti ini menghujam ke dalam bumi, nanti mengambil minyak bumi, mengambil minyak bumi dan gas bumi, kemudian dikeluarkan, dialirkan. Nah, ini di daratan. Jadi biasanya strukturnya memang seperti ini. Kalau teman-teman pernah melihat ya, banyak pipa-pipa gitu ya di dalam satu areal tambang. Nah, kemudian yang di laut juga mirip ya. Ini onshore, nanti kita ngomongnya ini adalah permukaan bumi onshore, dan ini adalah permukaan bumi offshore. Shore itu pantai ya. Offshore berarti jauh dari pantai. Ini dekat dari pantai. Bagian dari pantai itu masih daratan ya. Kalau ini udah lepas dari pantai, berarti udah di perairannya. Nah, ini offshore, ini onshore. Jadi ada dua. Ada onshore dan ada offshore. Artinya buminya ya, tubuh buminya juga ada yang berada di dalam tanah, ada juga yang berada di dasar laut. Ya. Nah, ini untuk dua jenis ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini model untuk tambang migas onshore di daratan, dan ini untuk tambang migas offshore yang di laut. Dibangunlah bangunan seperti ini ya. Biasanya disebut dengan platform atau rig. Ini bangunan ya, bangunan yang ada di atas permukaan
bumi berupa perairan. Ini juga bangunan yang berada di atas permukaan bumi berupa darat. Oke, ya, jadi nanti ada dua ya, modelnya onshore dan offshore. Nah, sekarang kita ngomong ke definisinya migas. Kita ngomong tambang migas sesuatu yang diambil dari dalam tanah berupa minyak bumi dan gas bumi. Apa sebenarnya minyak bumi dan gas bumi? Ini istilah dalam biologi ya, jadi ini hanya nice to know saja. Ya, minyak bumi ini bukan minyak yang diedarin abang-abang minyak gitu ya, bukan seperti itu. Bukan juga yang dijual di SPBU ya. Hasil dari tambang migas itu adalah minyak bumi yang merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau zokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Jadi sampai di sini ya. Nah, bisa cair, bisa padat termasuk aspal, lilin mineral atau zokerit dan bitumen diperoleh dari proses penambangan. Ini ya seperti itulah gitu ya. Saya bukan bidang saya untuk menjelaskan apa itu minyak bumi. Jadi teman-teman ya nice to know. Seperti ini yang dimaksud minyak bumi, bukan minyak yang dari abang-abang, bukan juga minyak yang dulu kita pakai untuk memasak. Ya, tapi minyak bumi adalah minyak yang dihasilkan dari proses penambangan. Nah, kemudian gas bumi. Ini maksudnya ini gas kayak kompor gas gitu ya, bukan bunga. Susah saya nyari gambarnya ya. Nah, ini yang dimaksud gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Jadi suatu tambang migas itu bisa punya dua hasil, yaitu minyak bumi dan atau gas bumi. Jadi bisa keduanya atau bisa salah satunya. Ya, nah nanti dia lokasinya di sini. Gas itu berada di bagian paling bawah dari tubuh bumi. Minyak ada di atasnya. Di sini ada biji, ya biji biasanya untuk mineral. Nah, untuk proses ini juga sumur, ya ini sumur minyak juga, namanya sumur angguk. Nah, dia tugasnya apa? Dia juga mengambil minyak dari dalam tanah. Ini kalau teman-teman ilustrasinya mungkin kalau yang ada di daerahnya atau dulu pas masih kecil ada pompa yang pakai tangan, gitu ya. Dulu mereknya kalau nggak salah Dragon. Nah, seperti itu ilustrasinya ya. Kita pompa gitu ya, nanti dia ngeluarin air. Kalau ini yang dikeluarin adalah minyak ya, ini namanya sumur angguk yang sekarang sudah jarang dipakai gitu ya, masih ada tapi tidak begitu banyak digunakan. Nah, jadi nanti lokasinya di sini di dalam ini. Nah, inilah tubuh bumi ya, ini tubuh bumi. Jadi mereka lokasinya ada di tubuh bumi, tapi karena proses penambangan ini kan tidak bisa pakai tenaga dalam gitu ya, kita ambil dari dalam tanah kayak avatar terus keluar semua gitu ya, kan nggak kayak gitu. Nah, kita tetap memerlukan bagian di permukaan. Untuk apa? Untuk masang beberapa alat ya yang digunakan untuk mengambil migas dari dalam tubuh bumi. Oke. Nah, kegiatan usaha migas sendiri dibagi dalam dua kelompok. Ada upstream atau hulu, ada juga downstream atau hilir. Nah, yang jadi omongan kita nanti ada di sini, upstream. Kita tidak ngomongin apapun di bagian downstream ya. Ini adalah bukan wilayah yang kita bicarakan. Jadi pengenaan PBB untuk tambang migas itu untuk upstream, hulu. Jadi untuk proses eksplorasi pencarian ya, pencarian apakah ada kandungan sampai dengan dia mengeluarkan migas ini dari dalam tanah. Gitu ya. Jadi ada upstream, cari-cari gitu ya, terus sampai dikeluarkan dari dalam tanah. Ketika kita ngomongin SPBU ya, ngomongin SPBU, kemudian ngomongin depo, ngomongin yang ada di sini, ini bukan wilayah kita. Jadi apakah SPBU yang ada di pinggir jalan raya itu adalah salah satu bagian dari objek PBB migas? Jawabannya bukan. Ya. Tapi kalau misalnya di dalam satu wilayah tambang migas di situ punya SPBU sendiri, ya itu adalah objek. Jadi nanti kita ngomong objek PBB migas itu ada term and conditionnya. Tapi kalau kita ngomongin secara general, yang teman-teman lihat di daerah teman-teman ada SPBU yang itu jualan Pertamax dan bahan bakar yang lain, itu bukan bagian dari objek PBB migas yang kita omongkan. Karena yang kita omongkan itu hanya di bagian upstream saja, dari eksplorasi sampai dengan proses mengeluarkannya dari tubuh bumi. Nanti ada dua tahap di hulu ini, upstream, yaitu eksplorasi dan eksploitasi.
semuanya harus melalui fase eksplorasi baru bisa masuk ke fase eksploitasi. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sedangkan untuk downstream atau hilir ini adalah proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga atau perdagangan. Jadi kita hanya fokus pada dua ini, yang di sini bukan bagian yang kita bicarakan. Nah, untuk upstream atau hulu ya, diawali dengan adanya penyiapan dan penawaran wilayah kerja migas yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, jadi para saintis kita, para ilmuwan kita itu mencari ada di mana sih sebenarnya daerah yang ada di Indonesia yang merupakan sumber migas. Ya, nanti ketika sudah ditemukan, nah kita perlu adanya pihak ketiga yang melaksanakan itu. Jadi kalau teman-teman ingat gitu ya, di Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tugas negara adalah bagaimana caranya memanfaatkan apa yang dikandung di dalam bumi itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian ya, migas ini adalah suatu usaha ya, tambang secara umum ini adalah suatu usaha yang capital intensif. Artinya apa? Modalnya kudu gede. Harus gede banget modalnya. Untuk mengusahakan perlu teknologi yang tinggi. Kita tidak bisa hanya datang melihat permukaan tanah terus mengira-ngira oh ini hasilnya sekian juta barel. Tidak bisa seperti itu. Perlu ilmu pengetahuan, perlu investasi gitu ya di bidang teknologi dan macam-macamnya. Jadi itu suatu hal yang butuh banyak biaya. Dan belum tentu semua sumber atau semua sumur atau semua wilayah kerja itu akan punya cadangan potensi minyak yang luar biasa. Jadi belum semua wilayah yang diindikasikan memiliki potensi minyak itu beneran ada minyaknya. Ya, maka ada banyak modal yang harus dipertaruhkan dengan hasil yang belum pasti. Nah, ya. Karena hal yang belum pasti tadi, nah pemerintah menggandeng pihak ketiga, gitu ya, yang nanti akan diikat dalam suatu kontrak kerjasama, KKS, kontrak kerjasama. Kan nanti yang menang itu namanya adalah kontraktor kontrak kerjasama atau sering disebut dengan nama K3S. Ya, nah soal usul K3S ini gimana? Nah tadi ya, ilmuwan menyelidiki ada wilayah kerja yang berpotensi menghasilkan migas, terus ditawar, dilelang. Siapa yang berani mengelola wilayah kerja ini? Ya udah ditentukan gitu ya berdasarkan hasil studi sebelumnya. Kemudian nanti para pengikut tender ini ya, perusahaan-perusahaan ya, itu nanti ikut lelang dan nanti akan ditunjuk pemenangnya. Di wilayah kerja A nanti yang menang siapa? Gitu ya. Nah, ketika sudah ditunjuk pemenang tender, nanti selanjutnya akan ada penandatanganan kontrak kerjasama. Yang punya kontrak kerjasama inilah ya, jadi kontrak kerjasama inilah yang merupakan dokumen legal dasar perizinan, dokumen legal dasar izin. Ini juga merupakan dasar dari pengenaan PBB. Anda ingat ya, jadi PBB itu kan bumi, bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan. Nah, tandanya adalah memiliki kontrak kerjasama PBB. Jadi kalau kemarin teman-teman ngomongin di kebun itu ada izin usaha perkebunan integrasi, izin usaha perkebunan budidaya gitu ya. Nah, kalau di sini ini bentuk izin itu adalah kontrak kerjasama. Nanti ada kontraktor kontrak kerjasama atau K3S menjalin kontrak dengan SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah. SKK Migas ini ya ini adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengkoordinasi masalah penambangan migas. Nah, untuk kontrak kerjasama tadi ada dua tahap ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa hulu itu ada dua tahap yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Untuk kontrak kerjasama ini masa eksplorasi adalah 6 tahun dan bisa diperpanjang selama 4 tahun. Jadi proses eksplorasi ini mencari-cari itu dilakukan selama 6 tahun. Kalau dianggap perlu bisa diperpanjang 4 tahun. Sementara total waktu kontrak itu sendiri maksimal adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang selama 20 tahun. Ya, jadi in total secara total untuk kontrak kerjasama itu bisa dilakukan selama 50 tahun. Ya. Nah, ketika kontraktor dan SKK Migas sudah bersepakat menandatangani kontrak kerjasama, nah nanti masuklah kontraktor ini pada suatu tahap yang disebut dengan tahap eksplorasi.
ya, eksplorasi. Mereka nyari berapa potensinya, berapa kandungan minyaknya, ya, berapa kandungan gasnya, kira-kira bisa untuk berapa lama gitu ya, kita eksplorasi. Nah, tidak semua proses eksplorasi ini akan berjalan dengan baik ya, dan tidak semua wilayah kerja akan memperoleh hasil yang ekonomis. Jadi tujuan mereka, para kontraktor, kita ngomong ini perusahaan itu tujuannya kan cuma satu ya, cuma satu, apa itu? Memaksimalkan ya kesejahteraan pemegang saham. Dari mana? Dari laba. Laba tinggi bagi dividen pemegang saham senang. Itulah tujuan dari perusahaan, memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Jadi mereka harus dapat wilayah kerja yang mampu menghasilkan migas yang ekonomis. Ekonomis apa artinya? Menguntungkan. BEP saja tidak cukup. BEP itu break even point. Bu itu apa ya? Pas gitu ya, nggak untung nggak rugi, nggak bisa. Kalau namanya usaha itu harus menguntungkan. Jadi kalau nggak ekonomis, kalau kita mengeluarkan biaya banyak dengan hasil yang nanti at the end ya, pada akhirnya pas dihitung itu labanya 0 ya, kita nggak rugi tapi kita nggak untung juga. Para kontraktor ini akan memilih untuk berhenti ya, menganggap gagal. Gagal ini artinya tidak akan lanjut pada tahap eksploitasi ya. Eksploitasi, no way. Kenapa? Enggak untung nanti. Nah, kalau ini kejadian mereka gagal, nanti mereka akan mengajukan terminasi ya. Terminasi wilayah kerja. Berhenti dia. Nah, nanti suatu ketika bisa jadi ya, kontrak itu nanti akan wilayah itu nanti akan dilelang kembali dan kemudian nanti bisa ada pemenang baru ya. Jadi gagal di sini bukan berarti terus selesai gitu ya. Nanti bisa ada tender baru, tapi untuk kontraktor yang ini selesai dia mah ya, lakukan terminasi. Yang semula sudah jadi WP ya, karena sudah tanda tangan kontrak, nanti akan bukan dihapus ya, berhenti, nggak jadi BP lagi karena kontraknya sudah tidak ada. Nah, misalnya dengan skenario yang lain, kontraktor K3S ini menganggap, oh ini ekonomis untuk diusahakan, maka ayo kita lanjutkan pada tahap eksploitasi. Dia berhasil menemukan cadangan migas yang ekonomis. Nah, ketika dia sudah berhasil ya dalam masa ini 6 tahun atau bisa diperpanjang 4 tahun ya, mereka nanti akan menandatangani suatu rencana pengembangan Plan of Development atau POD pertama. Jadi dia tanda tangan, kira-kira saya mau dalam 1 tahun nanti saya akan masukkan berapa barel, saya akan masukkan berapa. Itu udah diakadkan ya, direncanakan. Kalau realisasinya nanti ada kuasa Tuhan di situ ya, tapi kita sebagai manusia dan perusahaan dia punya perhitungan gitu ya, bagaimana caranya, kira-kira saya harus menghasilkan berapa dan saya mampu menghasilkan berapa. Nah, ketika POD ini ditandatangani dan disetujui oleh Menteri SDM, maka masuklah dalam tahap eksploitasi. Nah, pada tahap eksploitasi ini ada pengembangan dan produksi migas, kontrak kerjasama, ini K3S ya, dengan diawasi oleh SKK Migas. Nanti hasilnya akan ada penerimaan bagi negara sesuai dengan yang diatur dalam kontrak bagi hasil. Nah, seperti ini nanti yang kita omongin. Jadi kita akan ngomongin ada K3S ya, ada eksplorasi, ada eksploitasi, dan ada hasilnya nanti ya, hasil produksi migas. Oke ya. Ini adalah posisi wilayah kerja tambang migas yang ada di Indonesia per Oktober 2020. Ini gambarnya sangat kecil teman-teman ya. Mungkin kalau pengen lebih jelas itu bisa lihat ada di sini ya, skkmigas.co.id. Nah, ini cukup banyak gitu ya. Penyebarannya cukup banyak. Ini bisa lihat ya. Ini ada kode-kode, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang merah. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi negara kita ini memang negara yang kaya ya, yang kaya. Per 31 September 2020, jumlah wilayah kerja ada sebanyak 191. Produksi minyak bumi per 31 September adalah 710,2 ribu barel ya. Kemudian produksi gas bumi adalah sekian, ini satuan untuk minyak bumi dan satuan untuk gas bumi. Kemudian untuk produksi migas sendiri ya ada 1913.000, ini satuan untuk minyak dan gas bumi. Untuk investasi hulu migas itu per 31 September ada 6,9 miliar ya US dollar, dan untuk pengeboran
pengeboran eksplorasi ada 19 sumur. Untuk yang di tahap eksploitasi ya, sumur pengembangan ini tadi ya, POD tadi ini masuk dalam tahap eksploitasi ada 188, yang eksplorasi ada 19 per 31 September 2020. Nah, jadi ini kalau dikelola dengan baik ya, itu nanti bisa mensejahterakan negara kita ya, dan mensejahterakan warga negaranya tentu saja. Ya, jadi migas di Indonesia ini cukup banyak gitu ya potensinya. Oke, nah ini untuk bagian pertama ya teman-teman. Nanti bagian kedua kita akan mulai mempelajari kaitannya wilayah kerja ini ya, wilayah kerja ini dengan pengenaan PBB. Apa kaitannya ya, wilayah kerja itu dengan perhitungan PBB terutama? Itu nanti kita akan lanjutkan dalam bagian yang kedua.